Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di channel Desa Mabindo, channel yang selalu hadir memberikan konten-konten yang bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman. Saya Sedar Kajang kembali hadir di channel ini untuk menyuguhkan atau melanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi sebelumnya saya minta maaf teman-teman karena pembahasan ini sempat terputus beberapa bulan lah, dan sepertinya saya perlu untuk melanjutkan pembahasan itu, yaitu terkait dengan pembuatan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Dalam dokumen SPPD sendiri, ketika kita ingin banyak kendaraan lewat ya, ketika kita ingin mempertanggungjawabkan kita punya perjalanan dinas, maka ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan. Tapi kali ini saya akan membahas satu dokumen saja dulu, yaitu surat perintah tugas. Jadi sebelumnya itu kita sudah membuat tabel register untuk pembuatan surat perintah perjalanan dinas. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bagi teman-teman yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, ditonton ya. Jangan lupa ditonton, karena kalau tidak ditonton, tidak ada yang bisa kita petik dari channel ini. Nah, setelah ditonton, kalau suka di like, kalau nggak suka di jempol ke bawah. Dan kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan apabila dirasa bisa berguna bagi teman-teman yang lain, tidak apa-apa juga di share kepada teman-teman yang lain. Ya, berbagi itu saya kira bagus dan tidak membutuhkan biaya kalau ini. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja di pembahasannya. Jadi nama filenya itu perjalanan dinas mentah. Ini yang kita sudah bahas kemarin atau beberapa bulan yang lalu ya. Kita klik update saja kalau misalnya kita sudah masuk. Ya. Oke teman-teman, filenya sudah terbuka. Jadi yang kita sudah buat itu di sini daftarnya. Ini kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Kemudian nama ranknya, rumus-rumusnya, kemudian fungsi-fungsi tabel yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita masuk di surat tugas. Surat tugas, mudah-mudahan teman-teman ini sudah punya filenya. Inilah formatnya, tapi formatnya ini adalah format yang masih baku, jadi belum otomatis. Karena kalau kita klik di sini, misalnya ini belum berubah ini ke bawah. Mestinya di sini Asdar, nah di sini masih Haji di Darmawati. Nah ini, ya ini belum. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah punya format yang seperti ini, karena filenya saya pikir saya sudah share ini ya. Nah, yang pertama sekali kita buat adalah kolom. Ini belum otomatis. Jadi kalau misalnya kita rubah di sini, ini misalnya ya, kabupaten, misalnya kita rubah menjadi kolaka misalnya, kolaka.
kemudian Polaka Utara, kemudian Desa Konawe, ya ini tidak tahu benar atau enggak ya, Konawe, dan seterusnya. Di surat tugas ini belum berubah, mestinya berubah. Jadi cara merubah itu adalah kita pasang rumus berdasarkan data-data yang di data umum ini. Di sini ya. Kita lihat di sini kap, nama ranknya kap, ini catch, ini desa, ini aldes, ini kades, ya. Ini jabatan. Di sini teman-teman lihat jabatan pimpinan, ini kodes, ini kowil, kode wilayah, dan ini tahun anggaran. Oke. Nah, baik, kita langsung buat rumusnya ini sama dengan ini ya. Kemudian di sini pemerintah, kemudian ini kita hapus, baru tanda petik, baru dan, kemudian kita klik di sini data umumnya, baru sini di apa ini A2 ya, A2, kemudian dan tanda petik, baru spasi, tanda petik, baru dan kembali, baru kap. Oke, ya ini dia. Ini coba diperhatikan, ini masih huruf kecil, maka kita tambah di sini jadi upper, baru buka kurung, baru di sini di terakhirnya itu tutup kurung, enter. Ya ini. Selanjutnya di sini teman-teman ya, ini belum berubah, ini masih Kecamatan Bulukumpa. Kita pasang rumus sama dengan kita lihat di sini kecamatan ini di A3, baru kemudian dan, baru tanda petik, spasi, tanda petik, baru dan kembali, baru catch, baru enter. Nah, ini dia. Baru kita tambah di sini upper, buka kurung, baru di sini di terakhirnya tutup kurung, baru enter. Ya, selanjutnya adalah desa. Desa di sini masih Desa Batulohe. Sementara di sini data umumnya itu adalah Desa Konawe. Ini Desa Konawe saya tidak tahu benar atau enggak, tapi ini contoh teman-teman. Jadi kita pasang rumus di sini sama dengan baru klik di sini data umum, baru di sini ini ya A4, baru dan tanda petik, baru spasi, tanda petik, baru dan kembali, baru desa, baru enter. Nah ini Desa Konawe. Kemudian di sini kita pasang rumus kembali upper supaya menjadi huruf besar semua. Di sini upper, buka kurung, baru di sini tutup kurung, enter. Nah ini dia. Nah selanjutnya di sini alamat di sini kita lihat ini alamat ya, alamat kantor. Bisa juga kita langsung pasang itu sama dengan kita klik data umum, baru di sini A5, baru dan tanda petik, spasi, tanda petik, baru dan, baru aldes, baru enter. Ini dia. Tapi di sini alamat kantornya belum ada tanda titik 2, kita tambah dengan titik 2 di sini teman-teman. Ini ya. Kita tambah titik 2 di situ. Enter. Nah, ini dia. Baru kita tambah rumus proper. Proper itu huruf kecil
huruf besar yang huruf pertamanya setiap kata, baru enter. Ini dia alamat kantor. Ini Jalan Poros Tanete Kajang karena di sini masih Jalan Poros Tanete Kajang. Kalau misalnya di sini Jalan Poros Kolaka Pomala, Kolaka Pomala, kemudian Kecamatan Pomala, kemudian Kolaka Utara, Kolaka Utara. Nah, ini akan berubah juga sesuai dengan apa yang kita ubah di sini. Ini dia Jalan Poros Kolaka Pomala, Kolaka Utara. Oke. Selanjutnya di sini surat perintah tugas. Surat perintah tugas ini teman-teman, ini kita tidak usah. Yang perlu kita buat itu di sini. Ini sudah ada apa ini ya? Rumus. Ya, rumusnya begini teman-teman. Ini dia punya rumus. Jadi mungkin saya bisa ulang ya. Saya akan ulangi. Ya, saya akan ulangi supaya teman-teman sama dengan tanda petik baru nomor, baru titik 2 tanda petik, baru dan. Di sini tanda petik spasi baru apa? Titik 2 baru spasi, baru tanda petik, baru dan, kemudian teks, kemudian buka kurung, kemudian klik di sini teman-teman ya. Ini di atas ya, ada ini. Baru titik koma, baru tanda petik 000, maksudnya 3 angka itu. Kemudian tanda petik, baru tutup kurung. Nah, setelah itu kita tanda dan, baru tanda petik, baru garis miring SPT itu surat perintah tugas. Kemudian tanda petik, tanda petik baru tanda petik garis miring, baru tanda petik, baru dan baru kodes ini ya, kodes baru dan, kemudian tanda petik lagi garis miring, tanda petik baru dan kembali, baru roman ya, roman ini ya, baru buka kurung, baru mons buka kurung lagi, baru indeks, kemudian tanggal kalau saya tidak salah ya, tanggal, kemudian titik koma, baru klik di sini 1, baru titik koma lagi, baru 1, baru tutup kurung lagi. Kenapa? Karena 3 di sini ya. Baru dan tanda petik, baru garis miring, tanda petik, baru dan kembali, baru year. Kemudian buka kurung indeks, baru tanggal, baru tanda petik, baru klik di sini, baru tanda petik, baru 1, tutup kurung lagi, baru enter. Ya, ini dia jadinya setelah kita buat rumusnya. Jadi kalau dia nomor satu di sini nomor 1, kalau dia berubah nomor 2, nah, terus nomor 3 misalnya ya. Oke, selanjutnya ini sudah, kemudian memerintahkan kepada nama ini sudah ada. Di sini saja yang kita buat rumus. Sini sama dengan indeks, baru pegawai ya, pejabat
yang diberi pejabat kan? Pejabat yang berwenang pencarian pengeluaran. Jadi sebelumnya saya cari dulu teman-teman karena saya lupa apa sudah ini. Di sini ya, di daftar. Daftar itu menjalankan tugas, nama kolomnya ini tanggal ya. Tanggal yang tadi kita ambil, kemudian di sini yang melaksanakan tugas. Kita cari dulu nama pegawai ya. Ini teman-teman nama pegawai. Jadi nama pegawai itu, rank nama pegawai itu sampai di sini. Sampai di sini. Sampai di kolom N. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini sama dengan indeks. Kemudian nama pegawai, kemudian titik koma, baru klik di sini. Ini teman-teman ya. Nanti saya buat kenapa di sini jadi acuan. Baru saya jelaskan nanti kenapa di sini. Baru titik koma, baru satu karena dia adalah pegawai yang pertama. Kemudian tutup kurung enter. Ini dia Haji Andi Darmawati. Kemudian kita tambah di sini upper untuk merubah menjadi huruf besar semua. Ya. Terus di sini nama pegawai sudah. Kemudian kita buat saja ini, kita kunci I1 itu kita kunci. Caranya adalah mengklik di sini. Di sini ya, kita klik baru F4. Kita kunci. Setelah itu baru kita tarik ke bawah di sini. Nah, ini kita rubah menjadi NIP-nya itu di kolom 2. Kolom 2. Ini jabatan di kolom 3. Oke, gaur umum. Nah, ini juga kita copy baru kita pastekan ke sini. Ya, di sini kolom 4. Kolom 5. Ini kolom 6. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman. Ini ya. Nama pegawai. Coba lihat sini, nama pegawai itu di kolom 1 ini. Kolom 1 namanya. Di kolom 2 itu NIP-nya, kolom 3 itu jabatannya. Kemudian kolom 4 itu orang yang kedua. Kolom 4, kolom 5, kolom 6. Ini kolom 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, begitu. Nah, ini kita tambah di sini kasih misalnya Ernawati itu if error full lookup. Berarti nama pejabat di sini Ernawati itu kasih kesejahteraan. Ernawati. Coba kita lihat di sini Ernawati. Di sini mestinya 3 teman-teman ya. 3. Ya, 3 di sini juga 3. Di atas juga 3. Ya, selanjutnya ini sudah ada ya. Yang jabatannya ini kita proper saja. Proper. Di bawah juga proper. Jangan lupa di save teman-teman. Nah, di sini kita ambil rumus di sini, copy yang ini ya, baru kita tempel ke sini, paste. Nah,
Nah, sekarang kita mau isi yang ada di sini, isinya itu adalah laporan. Nah, kita lihat di sini dulu. Dasar data. Nah, ini laporan ada. Coba kita lihat laporan. Nah, ini. Laporan hasil perjalanan dinas. Di sini bukan laporan kayaknya. Laporan. Di sini nama tugas kayaknya. Nama Lades. Coba saya lihat dulu. Misalnya kita ada nama tugas. Ah, ini nama tugas. Kita lihat dulu bawa apa. Kawal keuangan, kodes, laporan, mata anggaran, nama pegawai, pejabat tujuan. Coba pejabat tujuan bukan pencarian. Ini data perjalanan, nama tugas ayah. Ini teman-teman, dia di rank data perjalanan. Data perjalanan itu berarti di rank di sel pertama itu nama tugas. Coba kita masukkan di sini. Jadi kita di sini rubah rumus ini, data perjalanan, kemudian titik koma, baru klik di sini, baru F4, baru klik lagi, baru 1, tutup, enter. Nah, ini dia melaporkan hasil pendataan SGDS. Selanjutnya lama perjalanan dinas. Nah, ini masuk di data perjalanan dinas. Ini tanggal berangkat, lama perjalanan dinas, ini kita kasih 1 hari. Sini jam 2. Oke. Jadi data perjalanan dinas, data perjalanan, ini ya, data perjalanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom untuk sel, untuk rank data perjalanan dinas. Nah, sekarang surat tugas lama perjalanan dinas di sini kita ambil rumusnya ini ya, copy, baru pastikan ke sini, baru kita masukkan di sini ya, kita rubah ini rumus menjadi 2. Oh, kalau 2 tanggal berarti 3 di sini ya, 3. Nah di sini kita ambil di sini lagi, atau kita tarik ke bawah saja. Kita tarik ke bawah. Di sini 2, rubah 2. Nah, ini kan tanggal teman-teman, tapi dia formatnya begini karena di sini dia general. Nah, untuk merubah itu kita tambah rumus di sini. Ini proper, tambah rumus menjadi teks, kemudian buka kurung, baru di sini yang terakhir itu titik, tambah titik koma, baru tanda petik, baru DD, MM, YY, baru tanda petik, baru tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Nah, waktu berangkat, tanggal berangkat ya. Waktu berangkat itu di kolom, coba kolom 4. Kolom 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Kolom 4. Ini dia bentuknya begini karena dia general. Nah, sekarang kita buat teks sama dengan baru di terakhirnya tanda petik, baru tanda apa, titik koma, tanda petik 00.200, baru tutup kurung, enter.
Ini dia. Coba kita lihat dulu. Kita undur dulu teman-teman. Kita rubah di sini menjadi teks. Di sini kita copy ke bawah, gitu ya. Nah, kalau waktu itu di kolom 4 kalau saya tidak salah ya. 4 kolom 4 atau kolom berapa ya? Ini kita hilangkan dulu. Dengan ini kita rubah, tambah rumus menjadi teks, buka kurung, baru di sini titik koma, baru tanda petik, baru apa itu? Bukan hh titik 2 baru tanda petik, baru tutup kurung, baru enter ya. 0800. Coba kita lihat di daftarnya ya, ini 0800. Terus tanggal kembali ada enggak tanggal kembali? Ada tanggal kembalinya ya. Kita copy saja di atas ini, copy, baru paste di sini, baru tanggal kembalinya itu di 5, kolom 5 ya, kolom 5. Coba kita lihat 1 2 3 4 5. Nah, ini tanggal kembalinya 5. Kita tambah rumus menjadi teks, buka kurung, baru tanda petik, baru dd yy tanda petik, baru tutup kurung, enter. Nah, sekarang di tempat ya, tempat itu kita di kolom 6, coba 6. Oke, ini kita lihat apakah tanete ini ya. Lalu kemudian sekarang batu lohe dikeluarkan di surat ini, dikeluarkan di mana? Oke, kita tambah di sini saja, sama dengan desa ya, desa sini proper, ditambah rumusnya supaya dia menjadi, nah, di sini proper, kemudian di sini sama dengan tanggal ya, sama dengan indeks atau ambil saja rumus di sini teman-teman ya, ambil saja rumus ini, copy, baru pastikan ke sini, baru rubah di sini tanggal baru Y1 di atas, kemudian di sini rubah menjadi 1, baru di sini teks, tambah rumus di sini teks, kemudian tanda petik, baru titik koma, baru tanda petik, baru dd yy tanda petik, baru enter. Nah, ini dikeluarkan pada tanggal 24 April. Kepala desa ini kita rubah juga rumusnya menjadi jabatan pimpinan. Oke, enter. Ini proper enter. Ini jabatan pimpinan teman-teman, kita ambil dari data umum. Jadi di sini dia, ini jabatan pimpinan. Oke, sekarang ini adalah
copy saja rumus ini, atau di sini kita lihat daftarnya dulu siapa ya. Oh ini dia. Ini dia memberi perintah. Berarti pejabat yang berwenang, bukan jabatan pimpinan. Pejabat yang berwenang. Kita di sini tambah. Kita copy rumusnya ini ya. Yang di sini copy, baru pastikan di sini. Baru rubah rumusnya pejabat yang berwenang. Baru di sini satu. Dua mungkin ya, dua. Nah, ini kemudian di sini ini copy, baru pastikan di bawah. Di sini satu. Ini ya rumusnya ini berubah menjadi satu. Baru bukan proper tapi upper. Baru Ctrl U. Kemudian jangan lupa di save. Nah untuk yang ini teman-teman saya kira tidak usah karena ini adalah tembusan, biarkan saja. Nah yang ingin saya jelaskan adalah mengenai acuannya. Acuannya itu ini ya Y1. Ini juga coba lihat Y1 semua karena Y1 di sini. Nah ini kenapa di sini? Karena ya, saya anggap saja ini saya hapus dulu ya supaya bisa dipahami. Untuk saya ulangi. Saya hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang saya ambil saya membuat yang tadi itu. Caranya adalah developer, baru insert, baru combo box. Ini ya combo box, baru klik di sini. Kemudian setelah itu klik kanan di sini, klik kanan, baru format control, baru input range. Jadi kita buat input range yang kita ambil adalah nama pegawai ya, nama pegawai. Kalau saya tidak salah, data pegawai. Kemudian selling ini untuk membuat link mana yang di sini ya. Ini dia. Baru enter. Berarti data pegawai tidak ada. Kita lihat dulu sini teman-teman. Daftar pejabat, mana daftar? Bukan. Di sini dia. Dasar data perjalanan nama pegawai, ini dia. Berarti kita ambil rank nama pegawai teman-teman. Sini ya. Ini caranya di sini. Baru format control, baru di sini nama pegawai. Baru di sini sellingnya adalah selling yang ini. Enter. Oke. Nah sekarang kita coba ya Asdar. Ini dia Asdar ya. Ini dia di tanggal 21. Coba kita lihat tanggal 21 Asdar di nomor 1 ini. Kemudian misalnya ini ya, kita geserin tutup ini ya. Ya. Kemudian yang kedua itu ini nomor 2 002 SPT DBL Andi Adwan Kurniawan. Kemudian di sini yang kedua untuk orang yang keduanya tidak ada. Nah, terus yang ketiga ini dia untuk yang ketiga. Oke teman-teman, untuk sampai di ya surat perintah perjalanan dinas, surat perintah tugasnya saya pikir sudah bisa dibuat. Kita tambah di sini di bold ini ya, nama sudah bisa dibuat. Dan kalau misalnya memang masih ada yang belum dipahami, bisa
komentar di kolom komentar. Dan apabila file ini dianggap bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Ya, demikianlah penjelasan untuk bagaimana pembuatan format surat perintah tugas dari register yang telah kita buat pada beberapa bulan yang lalu dan baru saya lanjut. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.